adalah merupakan kabar baik. Ya. Kabar baik bagi siapa? Kabar baik bagi Abraham. Bahwa Tuhan menjanjikan sebuah tanah perjanjian bagi Abraham dan juga bagi keturunannya. Sebelumnya juga ada juga kabar baik sebelumnya kepada Nuh. Kabar baik apa kepada Nuh? Yaitu kabar baik tentang keselamatan Nuh dan keluarganya dari dari hukuman air bah, di mana seluruh manusia pada saat itu dimusnahkan oleh Tuhan oleh karena kejahatan dan dosa yang mereka lakukan. Nah, jadi kabar baik kepada Nuh adalah keselamatan keluarganya dari air bah. Kemudian kabar baik kepada Abraham, yaitu di mana Tuhan menjanjikan keturunan yang banyak kepadanya, dan juga tanah perjanjian, dan juga kepada Abraham Tuhan janjikan bahwa melalui Abraham akan terberkati banyak bangsa. Begitu ya. Nah, itu kabar baik juga Bapak Ibu Saudara. Itu namanya pengertian Injil secara umum. Ya. Nah, tetapi kita berbicara secara khusus tentang Injil yang menyelamatkan, begitu ya. Kenapa? Karena Injil itu adalah kabar baik atau kabar sukacita. Secara khusus kita ingin memahami tentang Injil yang menyelamatkan, yang membawa orang-orang diselamatkan dari dosa dan memperoleh hidup yang kekal. Ya, itu sebabnya saya sampaikan tadi bahwa di dalam Alkitab yang kita pahami bukan hanya satu Injil, seperti yang dipahami oleh kebanyakan orang beragama Kristen, bahwa Injil itu katanya hanya satu. Tapi tidak demikian. Di dalam Alkitab paling tidak ada dua Injil, yaitu Injil kerajaan dan juga Injil kasih karunia. Ya. Nah, Bapak Ibu Saudara, kita mulai dulu dari Injil kerajaan. Kenapa disebut Injil kerajaan, Bapak Ibu Saudara? Nah, ini harus tahu kita sejarahnya. Karena Alkitab itu tidak sembarangan atau mungkin tidak punya sebuah latar belakang terhadap sejarah, begitu ya. Kenapa itu kita disebutkan Injil kerajaan? Apakah memang ada program Allah di mana Allah menyelamatkan manusia untuk masuk ke dalam kerajaannya, ya, begitu. Dan di mana itu kita temukan? Saya mengajak kita yang pertama untuk membaca di dalam Keluaran 19. Mari Bapak Ibu Saudara, kita buka di dalam Keluaran 19. Ya, Keluaran 19, ayatnya yang ke 3 sampai ayatnya yang ke-6. Mari Bapak Ibu Saudara. Ya. Sudah semua? Keluaran 19 ayat 3 sampai 6. Ya. Keluaran 19 ayat 3 sampai ayatnya yang ke-6. Sudah? Ya. Saya akan membacakannya untuk kita semua. Lalu naiklah Musa menghadap Allah, dan Tuhan berseru dari gunung itu kepadanya. Beginilah kau katakan kepada keturunan Yakub, dan kau beritakan kepada orang Israel. Ya, perhatikan situ. Ya, Tuhan meminta kepada Musa untuk memberitakan kepada perkataan Tuhan kepada keturunan Yakub dan yaitu kepada orang Israel. 4. Kamu sendiri telah melihat apa yang kulakukan kepada orang Mesir, dan bagaimana aku telah mendukung kamu di atas sayap Raja Wali, dan membawa kamu kepadaku. Nah, ini ceritanya bangsa Israel itu sudah keluar dari tanah Mesir, dari perbudakan Mesir. Maka sekarang Musa datang menghadap Tuhan di Gunung Sinai untuk menerima hukum Taurat. Ya. Nah, sekarang ayat 5. Ayat 5. Jadi, sekarang, kata Tuhan, jika kamu sungguh-sungguh mendengarkan firman-Ku dan berpegang pada perjanjian-Ku, ya, perhatikan situ,
berpegang pada perjanjian Tuhan dengan mereka, dengan bangsa Israel, maka kamu akan menjadi harta kesayanganku, harta kesayangan Tuhan, bangsa Israel, ya, harta kesayanganku sendiri dari antara segala bangsa, sebab akulah yang empunya seluruh bumi. Ayat 6. Kamu akan menjadi bagiku apa? Kerajaan imam. Sudah? Dari sini kita melihat bahwa janji Tuhan tentang kerajaan itu ditujukan kepada bangsa Israel. Ya, kamu akan menjadi bagiku kerajaan imam dan bangsa yang kudus, bangsa yang khusus, bangsa yang spesial. Inilah semuanya firman yang harus kau katakan, yang harus Musa katakan kepada siapa? Kepada orang Israel. Jadi kita lihat di sini Bapak Ibu, ya, bahwa dari sinilah pertama-tama orang Israel itu mengetahui bahwa kepada mereka Tuhan berjanji mereka akan dijadikan sebuah bangsa dalam bentuk apa? Dalam bentuk kerajaan. Ya. Nah, jadi mereka mengingat ini terus, bahwa orang Israel itu adalah sebuah bangsa yang akan Tuhan jadikan sebagai bangsa kerajaan di bumi. Ya. Nah, terkait dengan hal ini nanti akan kita lihat bagaimana Injil kerajaan juga adalah merupakan cara penyelamatan bagi bangsa Israel sendiri. Oke, kita lanjut dulu ke dalam Raja-Raja. Kitab 1 Raja-Raja pasal 9. Mari Bapak Ibu. Kitab 1 Raja-Raja ini membicarakan tentang janji Tuhan yang diteruskan juga kepada Daud dan juga kepada Salomo. Janji kerajaan kepada keturunan Abraham, Ishak dan Yakub. Kabar baik yang sudah diterima oleh Abraham dari awal, yang diteruskan kepada Musa dan disampaikan kepada bangsa Israel, dan juga yang diteruskan kepada nabi-nabi Israel, dan juga yang diteruskan kepada raja-raja orang Israel, bahwa Tuhan ingin menjadikan kerajaannya di tengah-tengah bangsa Israel. Kita lihat 1 Raja-Raja 9, ayatnya yang ke 3 sampai 5. 1 Raja-Raja 9 ayat 3 sampai 5. Ya. Firman Tuhan kepadanya. Kepada siapa ini? Kepada Salomo. Ya. Pada Salomo. Ya, firman Tuhan kepadanya, telah kudengar doa dan permohonanmu yang kau sampaikan kepadaku, aku telah menguduskan rumah yang kau dirikan ini, untuk membuat namaku tinggal di situ sampai selama-lamanya, maka mataku dan hatiku akan ada di situ sepanjang masa. Ayat 4. Mengenai engkau, jika engkau hidup di hadapanku sama seperti Daud, ayahmu, ayah Salomo, Daud, dengan tulus hati dan dengan benar, dan berbuat sesuai dengan segala yang kuperintahkan kepadamu, dan jika engkau telah mengikuti segala ketetapan dan peraturanku, ayat 5, maka aku akan meneguhkan apa? Tahta kerajaanmu atas Israel untuk selama-lamanya, seperti yang telah kujanjikan kepada siapa? Kepada Daud ayahmu, dengan berkata apa? Keturunanmu, keturunan Daud takkan terputus dari tahta kerajaan Israel. Amin. Inilah yang diingat oleh semua orang Israel, bahwa kerajaan Allah akan didirikan di tengah-tengah mereka, dan raja itu, raja yang kekal itu adalah merupakan keturunan daripada Daud. Itu sebabnya Yesus dikatakan anak Daud. Karena perwujudan atau pelaksanaan daripada kerajaan yang kekal ini, itu akan terlaksana nanti mulai dari kerajaan 1000 tahun. Ketika Tuhan Yesus datang kedua kali. Ya. Tetapi ketika Yesus datang pertama kali di bumi ini, lahir di Bethlehem, itu adalah penawaran pertama kepada bangsa Israel bahwa kerajaan sorga sudah dekat. Nah, mari kita lihat di dalam Matius pasal 3. Sekarang kita masuk ke dalam kitab perjanjian baru. Tadi kita sudah melihat di dalam kitab perjanjian lama tentang apa? Tentang
nubuatan. Ya, jadi Bapak Ibu perhatikan dari sekarang ini. Ya, bahwa janji tentang kerajaan sorga atau kerajaan Allah di bumi bagi bangsa Israel itu adalah bersifat nubuatan. Amin. Bersifat nubuatan, yaitu berdasarkan janji Tuhan di dalam perjanjian lama. Begitu. Nanti akan kita lihat apakah Injil kasih karunia Allah itu adalah bersifat nubuatan atau rahasia. Nah, ini yang akan kita lihat perbedaannya nanti. Ya. Nah, maju kita sekarang ke dalam kitab Matius pasal 3. Matius pasal 3. Di dalam Matius pasal 3 ini, Bapak Ibu Saudara, kita akan melihat bagaimana Yohanes Pembaptis, ya, sebagai seorang nabi, tidak canggung dia untuk memberitakan kerajaan sorga, karena memang Yohanes ini sudah diberitahu sebelumnya bahwa dia adalah nabi yang berseru-seru untuk mempersiapkan jalan bagi Mesias yang akan datang. Ya, jadi Yohanes Pembaptis menyadari betul bahwa dia diutus oleh Tuhan untuk menggenapi nubuat. Menggenapi nubuat yaitu tentang kerajaan Allah di tengah-tengah bangsa Israel. Ya. Yohanes Pembaptis sama sekali tidak tahu ada program Allah di surga. Yohanes Pembaptis tidak tahu sama sekali tentang program tubuh Kristus. Tidak tahu dia. Dia hanya tahu tentang nubuat Allah, nubuat nabi-nabi Israel, nubuat raja-raja bangsa Israel, tentang kerajaan sorga di bumi yang akan Tuhan dirikan di tengah-tengah sebuah bangsa yang kudus, yaitu bangsa Israel. Sekarang kita lihat di dalam Matius pasal 3, ayatnya yang ke Matius pasal 1, dari pasal 3, kita lihat dari ayat 1 Bapak Ibu Saudara. Ya. Oke. Matius pasal 3, kita baca mulai dari ayat 1, demikian firman Tuhan. Pada waktu itu tampillah Yohanes Pembaptis di padang gurun Yudea dan memberitakan. Apa yang diberitakan oleh Yohanes Pembaptis? Bertobatlah sebab kerajaan sorga sudah dekat. Iya. Ini dekatnya di sini. Dekat dari mana? Dekat karena antara nubuat dengan kehadiran daripada raja yaitu Israel, Yesus di tengah-tengah bangsa Israel itu memang sudah dekat sekali dengan mereka. Ya. Nanti baru Yesus tampil sesudah dibaptis oleh Yohanes Pembaptis. Yesus tampil untuk melayani bangsa Israel dalam program kerajaan sorga atau kerajaan Allah. Ya. Jadi apa yang diberitakan oleh Yohanes Pembaptis adalah bertobatlah sebab kerajaan sorga sudah dekat. Bapak Ibu Saudara, bayangkan kira-kira waktu itu ya. Waktu Yohanes memberitakan berita ini. Apakah itu menyinggung salib Yesus? Tidak. Tapi walaupun itu tidak menyinggung salib Yesus, berita Injil ini, Injil kerajaan sorga ini, siapa saja yang percaya saat itu pasti diselamatkan. Pasti diselamatkan. Karena memang itulah Injil atau kabar baik yang diberitakan oleh Yohanes Pembaptis. Tidak terkait dengan penebusan darah Yesus. Tidak terkait dengan kematian Yesus dikuburkan dan bangkit pada hari yang ketiga. Ya. Nah, kemudian Bapak Ibu Saudara, kita lihat lagi di ayatnya yang ke pasal 4 ayatnya yang ke-17. Kalau Yohanes Pembaptis memberitakan Injil kerajaan sorga sudah dekat, lalu bagaimana dengan Yesus sendiri? Matius 4 ayatnya yang ke-17. Apa dikatakan di situ? Ya, kita lihat dulu dari ayat 12. Tetapi waktu Yesus mendengar bahwa Yohanes telah ditangkap, menyingkirlah ia kemana? Ke Galilea. Sudah? Kemudian
Setelah sampai di sana, di Galilea, di ayat 17, sejak waktu itulah, ayat 17, sejak waktu itulah Yesus memberitakan apa? Yesus memberitakan, bertobatlah sebab kerajaan sorga sudah dekat. Iya. Tadi kerajaan sorga itu dijanjikan kepada siapa, Bapak Ibu Saudara? Kepada orang Israel. Bagaimana orang Israel bisa diselamatkan? Percaya tentang kerajaan itu sendiri. Percaya tentang janji Allah mengenai kerajaan itu sendiri. Sebenarnya simpel bagi mereka, sesimpel itu. Amin. Tidak bertele-tele, tidak rumit. Bagi bangsa Israel, supaya mereka diselamatkan, mereka percaya bahwa kerajaan surga adalah dijanjikan bagi mereka. Titik. Itu saja ya yang perlu mereka imani supaya mereka diselamatkan. Ya. Mereka tidak perlu percaya Yesus mati hapus semua dosa mereka. Tidak perlu untuk diselamatkan. Tidak. Asal mereka saja percaya bahwa kerajaan surga, kerajaan Allah yang dijanjikan kepada nenek moyang mereka, mereka percaya kepada Yesus adalah Mesias, kepada Yesus adalah Raja. Sudah, sesimpel itu, mereka pasti diselamatkan ke dalam kerajaan Allah, kerajaan surga. Ya. Nah, Bapak Ibu Saudara, sekarang kita langsung dulu masuk kepada akhir daripada masa depan daripada orang-orang yang diselamatkan oleh Injil Kerajaan Sorga ini. Bagaimana kita lihat? Ya, sebelumnya kita lihat dulu di Kisah Para Rasul 1. Kisah Para Rasul 1 ini akan menjelaskan kepada kita bagaimana konsistensi Yesus Kristus dan juga para murid waktu itu yang disebut dengan kawanan kecil. Mereka juga tidak berpaling kepada pengharapan yang lain, tetapi mereka tetap konsisten dengan pengharapan kerajaan sorga yang dijanjikan oleh Allah kepada mereka sebagai bangsa bersunat, bangsa pilihan, dan mereka tahu itulah yang dijanjikan Allah bagi mereka untuk selama-lamanya. Kisah Para Rasul 1, ayatnya yang kita baca ayatnya yang ke-6. Ini berbicara tentang pertanyaan daripada orang Israel atau kawanan kecil, orang-orang percaya waktu itu, murid-murid juga di sana, yang berjumlah berapa? Sekitar berapa? 120 orang yang menantikan janji Bapa tentang turunnya Roh Kudus. Dan ketika Yesus mau terangkat ke surga, beginilah pertanyaan mereka. Apa pertanyaannya? Ayat 6. Maka bertanyalah mereka yang berkumpul di situ. Berkumpul di mana? Berkumpul di ruang atas menantikan janji Bapa tentang turunnya Roh Kudus. Ya, menjelang Yesus naik ke surga, dikatakan apa? Apa pertanyaan mereka? Pertanyaan mereka kepada Yesus adalah, Tuhan, maukah engkau pada masa ini, pada masa itu, waktu Yesus ada bersama-sama dengan mereka sebelum naik ke surga, maukah engkau pada masa ini memulihkan apa? Memulihkan kerajaan bagi seluruh dunia? Apa itu kata-kata mereka? Tidak. Iya. Semua murid Yesus tidak pernah berpikir bahwa kerajaan itu adalah untuk seluruh dunia. Pada saat itu mereka tidak berpikir seperti itu. Kenapa Bapak Ibu Saudara? Karena mereka tahu bahwa, sekali lagi, kerajaan Allah atau kerajaan sorga itu bisa diwujudkan di bumi ini kalau Israel secara bangsa sudah dipulihkan. Amin? Ya, catat baik-baik apa yang firman Tuhan sampaikan ini. Semua orang Israel tahu dan sadar bahwa kerajaan sorga atau kerajaan Allah akan dipulihkan di tengah-tengah dunia ini kalau orang Israel itu bangkit sebagai sebuah bangsa yang bertobat dan menerima Yesus sebagai Mesias. Tanpa itu tidak akan dilaksanakan program kerajaan sorga di bumi ini, tidak akan sepenuhnya bisa didirikan. Karena keselamatan datang dari mana? Kata Yesus kepada perempuan Samaria di Yohanes pasal 4. Yesus mengatakan kepada perempuan Samaria itu apa?
Sebab keselamatan datang dari bangsa Yahudi. Amin. Apa itu terjadi sekarang? Keselamatan datang dari bangsa Yahudi? Tidak. Tidak. Itu sebabnya bangsa Yahudi, bangsa Israel bukan prioritas saat ini. Maka Injil Kerajaan pun bukan prioritas sebagai pemberitaan untuk keselamatan saat ini. Lalu Injil apa yang prioritas sekarang? Injil kasih karunia. Amin. Amin. Iya, Injil kasih karunia itu tentu tidak berpatokan kepada bangkitnya orang Israel, bangsa Israel sebagai bangsa yang terpilih di tengah-tengah dunia ini. Tidak, karena kita dibenarkan hanya melalui iman kepada penebusan darah Kristus yang dikaruniakan secara cuma-cuma bagi setiap orang yang percaya kepadanya. Amin. Nah, jadi Bapak Ibu Saudara, apa jawab Yesus tadi di ayat 7 itu? Jawabnya, engkau tidak perlu mengetahui masa dan waktu yang ditetapkan Bapa sendiri menurut kuasanya. Ya, ini Yesus memberitahu kepada mereka murid-murid itu bahwa Yesus sesudah bangkit dari antara orang mati tidak segera mendirikan kerajaan sorga di bumi karena pemimpin-pemimpin bangsa Israel tidak menerima Yesus sebagai Mesias. Meskipun turunnya Roh Kudus ke atas mereka di hari Pentakosta, tetap saja orang-orang Israel menganiaya dan menolak Injil Kerajaan yang disampaikan oleh Petrus. Memang ada yang bertobat sekaligus berapa orang? 3.000 orang pada waktu itu, bukan? Tetapi persoalannya adalah bukan masalah jumlah, tetapi masalah pemimpin bangsa Israel. Apakah mereka mau bertobat atau tidak? Bukan soal jumlahnya. Ya, walaupun banyak jumlahnya yang bertobat pada saat waktu itu, tapi itu tidak cukup untuk menjadikan orang Israel dipulihkan secara bangsa. Harus pemimpinnya yang bertobat. Ya, begitu. Pemimpin pada waktu itu kita tahu siapa? Orang-orang Farisi dan ahli-ahli Taurat. Ya, mereka yang berkuasa saat itu untuk menentukan keimanan daripada bangsa Israel. Tetapi justru mereka sendirilah yang membunuh Stefanus yang dipenuhi dengan Roh Kudus. Dan itu terjadi di Kisah Para Rasul 7, bukan? Ya. Nah, karena itu Bapak Ibu Saudara, kita akan lihat lagi bagaimana janji kerajaan Allah ini akan benar-benar diwujudkan di tengah-tengah bangsa Israel, yaitu ketika Yesus nanti datang kedua kali dan mendirikan kerajaannya di bumi ini yang disebut dengan kerajaan apa? Kerajaan 1000 tahun. Betul? Ya. Nah, untuk itu mari kita baca kitab Wahyu. Mari kita lihat kitab Wahyu. Pasal berapa? Pasal 20. Ya. Kitab Wahyu pasal 20. Mari kita buka bersama, Bapak Ibu Saudara. Ya. Kitab Wahyu pasal 20. Ayatnya kita lihat di judul perikop itu. Judulnya apa, Bapak Ibu Saudara? Judulnya adalah Kerajaan 1000 tahun. Kerajaan 1000 tahun. Ini benaran apa kiasan? Kalau waktu saya sekolah Alkitab, sekolah teologi di seminari Reform Injili, bagi mereka ini adalah kiasan. Tidak benaran kerajaan 1000 tahun itu. Bagi mereka ya. Untungnya saya pernah kuliah teologi di sana, jadi saya tahu apa yang mereka percayai, dan yang saya tahu lebih bersyukur lagi, saya tahu apa yang dikatakan oleh Alkitab, jadi kita bisa berbagi kepada semua orang tentang kebenaran Alkitab. Kerajaan 1000 tahun, ini benaran. Bukan kiasan Bapak Ibu Saudara, seperti diimani oleh kebanyakan orang beragama Kristen. Kerajaan 1000 tahun itu katanya itu kiasan saja. Ya. Tapi kita lihat bagaimana janji kerajaan kepada orang Israel itu benar-benar akan dinyatakan nanti di dalam kerajaan 1000 tahun. Ya. Dan akan berlanjut nanti di Yerusalem baru. Kita baca dulu ayatnya yang ke berapa nih? Kita baca ayatnya yang ke-6. Ya.
Ya. Oke? Kita langsung saja Bapak Ibu dari ayat 5. Tetapi orang-orang mati yang lain tidak bangkit sebelum apa? Sebelum berakhir masa yang 1000 tahun itu. Ya, inilah kebangkitan pertama. Jadi kalau seperti keyakinan banyak orang beragama Kristen, kerajaan 1000 tahun itu katanya bukan benaran 100 kali 10. 100 kali 10 berapa? 1000 ya? 1000. Ya, 1000. Bagi mereka 1000 tahun ini adalah artinya itu adalah kekekalan. Dan 1000 tahun itu sudah berlangsung sampai sekarang. Nah, tapi di sini kan dikatakan berakhir. Benar Bapak Ibu? Lah kalau ini kerajaan 1000 tahun adalah artinya kekekalan, kok bisa berakhir kekekalan gitu? Bagaimana caranya berakhir kekekalan? Ya. Ayat 6. Berbahagia dan kuduslah ia yang mendapat bagian dalam kebangkitan pertama itu. Kematian yang kedua tidak berkuasa lagi atas mereka, tetapi mereka akan menjadi imam-imam Allah. Ingat tadi di Keluaran 19, Allah berjanji bahwa Israel akan dijadikan kerajaan imam. Begitu ya. Nah, tetapi mereka akan menjadi imam-imam Allah dan Kristus. Dan mereka akan memerintah sebagai raja bersama-sama dengan dia, dengan Yesus. Berapa lama? 1000 tahun lamanya. Kalau kerajaan 1000 tahun sudah sedang berlangsung saat ini seperti diimani oleh banyak orang beragama Kristen, ya, lalu mana Yesusnya mana? Ya kan? Yesus yang kasat mata itu mana? Karena Yesus secara kasat mata itu akan dilihat oleh semua umat manusia kalau Yesus benar-benar sudah mendirikan kerajaannya di bumi ini. Dan itu tentu bukan sekarang. Karena sekarang adalah Yesus sedang menjalankan programnya, yaitu program tubuh Kristus, di mana Kristus sebagai kepala tubuh tidak terlihat secara kasat mata, tetapi kita percaya dalam iman bahwa dia adalah Tuhan dan Juru Selamat kita yang memerintah kita saat ini di bumi ini sampai kita nanti dibawa kembali ke surga pada saat kedatangannya di awan-awan. Ya, nah kita sudah tahu Bapak Ibu Saudara bahwa kerajaan 1000 tahun ini, sesudah kerajaan 1000 tahun itu ada nanti terjadi apa? Ada perangnya yang terakhir. Perang apa namanya? Yaitu perang, bukan Harmagedon, itu ya Gog Magog. Kalau perang Harmagedon itu terjadi pada saat masa sengsara, di akhir masa sengsara, di mana Yesus mengalahkan semua lawan-lawannya pada saat kedatangannya yang kedua kali di Bukit Zaitun. Jadi setelah perang Gog Magog, maka terjadilah apa? Terjadilah penghakiman tahta putih. Ya, penghakiman tahta putih itu, kita lihat itu sudah jelas itu di pasal 20 ayat 11 sampai 15, tidak usah kita baca. Tetapi saya ingin menyampaikan bahwa selanjutnya setelah penghakiman tahta putih adalah maka turunlah Yerusalem baru dari sorga ke bumi yang baru, yaitu di pasal 21 ada di situ tertulis apa? Langit yang baru dan bumi yang baru. Yerusalem baru turun dari surga. Berapa pintu Bapak Ibu Saudara? Yerusalemnya, kota Yerusalem baru berapa pintu di situ? Hanya 12. Disitulah kerajaan Israel atau kerajaan Allah bagi bangsa Israel akan diwujudkan untuk selama-lamanya, yaitu janji Allah kepada Abraham, kepada Daud, dan juga kepada 12 suku bangsa Israel. Oke. Mengenai Injil kasih karunia secara singkat saja saya sampaikan Bapak Ibu Saudara, ya. Kita sudah tahu Injil kasih karunia Allah itu secara lengkap kita baca di mana Bapak Ibu Saudara? Siapa yang tahu ayatnya? Injil kasih karunia Allah. Kisah Para Rasul 20. Ya.
Kisah Para Rasul 20. Oke. Ya, Kisah Para Rasul 20 ayatnya yang keberapa? Ayatnya yang ke 24, Pak. 24. Oh ya? 24 ya, betul 24. Kisah Para Rasul 20 ayat 24. Ya. Kita baca. Tetapi aku, siapa aku di sini? Paulus. Ketika dia sedang mengalami perjumpaan dengan para penatua di Efesus dan dia berpisah dengan mereka, ya, karena Paulus akan meneruskan perjalanannya, dikatakan dia 24, tetapi aku tidak menghiraukan nyawaku sedikit pun, asal saja aku dapat mencapai garis akhir dan menyelesaikan pelayanan yang ditugaskan oleh Tuhan Yesus kepadaku, kepada Paulus, untuk memberi kesaksian tentang Injil kasih karunia Allah. Di sini lengkap bisa kita lihat nama daripada Injil yang diberitakan oleh Paulus untuk bangsa-bangsa lain, yaitu namanya apa? Injil kasih karunia Allah atau Injil anugerah. Ya. Kata-kata anugerah itu ada di terjemahan Alkitab yang lama. Tapi di dalam terjemahan Alkitab yang baru disebutnya kasih karunia Allah. Tapi sama artinya yaitu grace. Yaitu pemberian Allah secara cuma-cuma. Ya, bagaimana dengan Injil kasih karunia Allah ini? Apakah ini adalah merupakan nubuatan daripada perjanjian lama? Bukan. Kita lihat dulu di dalam Efesus pasal 3. Efesus pasal 3. Efesus pasal 3. Ya. Ayat berapa ini? Efesus pasal 3. Yaitu. Ya. Kita baca saja. Mulai dari ayatnya yang pertama saja kita baca dulu di sini. Ya. Oke. Di sini. Ya. Di atas itu ada judul perikopnya dibuat oleh Lembaga Alkitab Indonesia. Judulnya apa? Rahasia panggilan orang-orang bukan Yahudi atau orang-orang bukan Israel. Ya. Sudah jelas di sini, ada rahasianya di sini. Amin. Ya, rahasia panggilan bagi orang-orang bukan Israel. Ya. Apa rahasianya? Kita baca dari ayat 3. Ayat 1 maksud saya. Ayat 1. Itulah sebabnya aku ini siapa? Paulus. Orang yang dipenjarakan karena Kristus Yesus untuk kamu orang-orang yang tidak mengenal Allah. Sebenarnya bukan orang-orang yang tidak mengenal Allah. Tapi untuk kamu dari bangsa-bangsa lain. Karena terjemahannya di situ adalah Gentiles. Gentiles itu adalah bangsa-bangsa lain atau bangsa-bangsa non-Yahudi. Ya. Ayat 2. Memang kamu, ya, bangsa-bangsa lain, kamu telah mendengar tentang tugas penyelenggaraan apa? Kasih karunia Allah yang dipercayakan kepadaku karena kamu. Petrus tidak bisa mengatakan ini, Bapak Ibu Saudara. Tidak bisa Petrus mengatakan kepada bangsa-bangsa non-Yahudi, karena aku ditugaskan untuk memberitakan penyelenggaraan kasih karunia Allah kepada kamu bangsa lain. Dia tidak bisa mengatakan itu. Kenapa Bapak Ibu tidak bisa Petrus mengatakan itu? Karena Petrus ditugaskan oleh Allah untuk menjalankan tugas penyelenggaraan bagi kerajaan sorga di tengah-tengah bangsa Israel. Ya. Yang bisa mengatakan itu siapa? Paulus. Dan juga kita tentunya sekarang ini. Amin. Karena kita juga punya tugas menyelenggarakan pemberitaan Injil kasih karunia Allah. Tapi Pauluslah foundernya. Pauluslah perintisnya. Perintis daripada dispensasi anugerah atau kasih karunia. Ya. Ayat 3. Yaitu bagaimana rahasianya dinyatakan kepadaku dengan wahyu seperti yang telah kutulis di atas dengan singkat. Ya, ayat 4. Apabila kamu membacanya, kamu dapat mengetahui daripadanya pengertianku akan rahasia Kristus. Ya. Jadi ada rahasia Kristus yang belum dibukakan sebelumnya kepada nabi-nabi perjanjian lama.
Tapi rahasia Kristus itu dibukakan kepada Rasul Paulus, yaitu penyelenggaraan tentang kasih karunia Allah di dalam Kristus Yesus. Dan itu adalah merupakan sifatnya rahasia. Ya. Kalau di dalam bahasa Inggris itu disebut the mystery. Kalau dalam terjemahan King James Version. Ya. Ayat 5. Ayat 5. Yang pada zaman angkatan-angkatan dahulu tidak diberitakan kepada anak-anak manusia. Kalau ini adalah merupakan adalah nubuatan, nggak mungkin Paulus mengatakan itu belum dinyatakan pada angkatan-angkatan atau generasi yang sebelumnya, bukan? Kalau memang itu adalah merupakan, kalau memang tugas yang Tuhan percayakan kepada Paulus itu sudah diberitakan kepada nabi-nabi, tidak mungkin Paulus mengatakan bahwa itu adalah rahasia yang tersimpan berabad-abad lamanya. Tidak mungkin. Kenapa? Ya namanya nubuat, mana ada rahasia nubuat. Kan sudah diberitahu, sudah diprediksi. Betul? Ya. Tetapi yang sekarang, dia katakan, tetapi yang sekarang dinyatakan di dalam roh kepada siapa? Kepada rasul-rasul dan nabi-nabinya yang kudus. Yang mana ini? Rasul-rasul yang mana nih yang akhirnya mengetahui tentang rahasia itu? Kan kita sudah tahu bahwa Paulus sudah pergi menjelaskan kepada Petrus dan 12 murid Yesus atau orang-orang percaya di Yerusalem tentang Injil kasih karunia Allah yang dia beritakan kepada bangsa lain. Mereka sudah bersidang di Yerusalem, yaitu di Kisah Para Rasul 15. Akhirnya Petrus, Yohanes, ya. Jadi ini kaitannya juga kalau kita bertanya, lalu kenapa 1 Petrus 3 ayat 18? Sebab juga Kristus telah mati sekali untuk segala dosa kita. Kenapa bisa itu ada? Ya karena kan Paulus bilang akhirnya sekarang itu kapan? Ketika Paulus hidup bersama dengan murid-murid Yesus. Paulus menjelaskan Yesus mati hapus semua dosa, itulah menjadi dasar keselamatan bagi setiap orang yang percaya dalam pemberitaan Paulus kepada bangsa-bangsa non-Yahudi. Ya, Ibrani 10 ayat 10, sebab karena kehendaknya inilah kita telah dikuduskan sekali untuk selama-lamanya. Iya kan? Jadi telah dinyatakan kepada nabi-nabi. Nabi-nabi mana? Bukan nabi-nabi perjanjian lama. Nabi-nabi yang hidup pada zaman Paulus tentunya. Ya kan? Contohnya siapa nabi? Bukan jabatan nabi, tapi fungsi sebagai nabi. Contohnya, ada pernah Nabi Agabus namanya. Nabi Agabus di Kisah Para Rasul memberitahu peringatan kepada Paulus supaya kalau Paulus itu pergi ke Yerusalem, maka dia nanti akan diikat di sana. Kan begitu kan? Ya, itu Nabi Agabus, begitu. Jadi bukan nabi perjanjian lama maksudnya di sini, tapi fungsi nabi yang hidup pada zaman Paulus waktu itu, ya. Akhirnya mereka tahu apa? Rahasia tentang Yesus Kristus, yaitu ayat 6. Rahasianya itu apa? Yaitu bahwa orang-orang bukan Yahudi, perhatikan situ. Karena berita Injil. Injil mana? Tidak mungkin karena berita Injil kerajaan, Bapak Ibu Saudara. Karena Paulus sudah katakan di Kisah Para Rasul 20 ayat 24, yang ditugaskan kepadaku oleh Tuhan memberi kesaksian tentang Injil kasih karunia Allah. Nah, karena berita Injil kasih karunia Allah, di ayat 6 itu dikatakan, ya, orang-orang bukan Yahudi turut menjadi ahli-ahli waris dan apa? Anggota-anggota tubuh dan peserta dalam janji yang diberikan dalam Kristus Yesus. Nah, ini penting sekali nih, ya. Penting sekali ini. Ada beberapa hal yang harus kita perhatikan di sini. Yang pertama adalah tadi bahwa kita bangsa-bangsa lain, Bapak Ibu Saudara, akhirnya bisa mendapatkan keselamatan, ya, dan kita bisa menjadi anggota tubuh Kristus itu karena berita Injil kasih karunia Allah
Apa berita Injil kasih karunia Allah Bapak Ibu Saudara? Yaitu Yesus mati dan bangkit untuk menghapuskan segala dosa kita. Amin. Ya, Yesus mati, dikuburkan dan bangkit untuk menghapuskan segala dosa kita dan mengaruniakan kepada kita keselamatan hidup yang kekal sekali untuk selama-lamanya. Ya. Nah, Bapak Ibu Saudara, ayat 7. Ayat 7. Dan dari Injil itu, ya, sedikit dulu ayat 6-nya. Saya mau jelaskan di ayat 6 itu ada bagian terakhir, yaitu kata-kata turut menjadi ahli waris dan anggota apa? Anggota tubuh. Ya. Anggota tubuh yang mana ini, Bapak Ibu Saudara? Bukan anggota tubuh Yesus yang disalibkan di Bukit Golgota, tidak. Karena anggota tubuh Yesus yang disalibkan di Bukit Golgota itu sudah bangkit dari antara orang mati, dan itu adalah tubuh pribadi daripada Yesus Kristus itu sendiri. Ya. Nah, ini tubuh apa ini, Saudara, Bapak Ibu Saudara? Ini adalah itu adalah tubuh Kristus, kumpulan daripada orang-orang yang percaya dari bangsa-bangsa lain yang percaya kepada Injil kasih karunia Allah yang diposisikan di surga. Ya, itulah yang dimaksud dengan anggota-anggota tubuh Kristus, yaitu kita yang dimeteraikan dengan Roh Kudus ketika percaya Yesus mati hapus semua dosa. Amin. Itu yang dimaksud di sini. Ya. Jadi, Bapak Ibu Saudara, dikatakan peserta dalam janji yang diberikan dalam Yesus Kristus. Janji yang mana Bapak Ibu Saudara? Ini bukan janji nubuatan, tidak. Ya. Bukan janji nubuatan. Kenapa? Karena tidak pernah ada di perjanjian lama Tuhan memberitahu kepada nabi-nabi Israel bahwa Tuhan berjanji akan menyelamatkan bangsa lain itu di dalam sebuah kelompok yang namanya tubuh Kristus. Tidak ada itu, ya. Orang-orang Israel tidak pernah mengetahui ada dari kumpulan dari orang percaya dari bangsa lain akan dijadikan sebuah kelompok orang kudus yang namanya tubuh Kristus. Tidak ada itu, ya. Bahkan rasul-rasul Yesus, 12 rasul, Petrus, Yohanes, dan Yakobus, dan Thomas, dan lain sebagainya, tidak tahu bahwa ada sekelompok orang percaya dari bangsa-bangsa lain, yaitu orang-orang percaya secara individu. Mereka tidak tahu bahwa ada sekelompok orang percaya yang akan diangkat ke surga dan akan tinggal di sana bersama-sama dengan Tuhan Yesus selama-lamanya. Mereka tidak tahu itu. Yang mereka tahu adalah orang percaya, yaitu yang akan tinggal di bumi ini dalam kerajaan sorga, kerajaan Allah yang dipimpin oleh bangsa Israel, ada dari bangsa-bangsa lain, gabung dengan mereka. Itu yang diketahui oleh nabi-nabi orang Israel di perjanjian lama. Itu yang mereka ketahui. Barulah rahasia ini dibukakan kepada siapa? Kepada Rasul Paulus. Ya. Nah, Bapak Ibu Saudara, supaya ada waktu bagi kita untuk berdiskusi, saya akan sedikit lagi melanjutkan dulu ayat 7 ini. Kita akan lihat bagaimana pentingnya Rasul Paulus di dalam pemberitaan Injil kasih karunia Allah ini. Pentingnya orang mengenal apa Injil yang diberitakan oleh Rasul Paulus saat ini, karena Injil kasih karunia Allah yang dipercayakan kepada Rasul Paulus saat ini adalah merupakan Injil yang menyelamatkan setiap orang yang percaya kepadanya, kepada Injil itu. Ayat 7. Dari Injil itu aku telah menjadi pelayannya menurut pemberian kasih karunia Allah. Jadi Paulus adalah pelayan daripada Injil kasih karunia Allah yang dipercayakan Tuhan kepadanya. Ya. Sesuai dengan pengerjaan kuasanya. Ayat 8. Kepadaku yang paling hina di antara segala orang kudus telah dianugerahkan kasih karunia ini untuk memberitakan kepada siapa? Kepada bangsa, bukan kepada bangsa, kepada orang-orang
bukan Yahudi, kekayaan Kristus yang tidak terduga itu. 9. Dan untuk menyatakan apa isi tugas penyelenggaraan rahasia yang telah berabad-abad tersembunyi dalam Allah yang menciptakan segala sesuatu. Jadi Injil kasih karunia itu disembunyikan di mana Bapak Ibu? Sehingga orang perjanjian lama tidak mengetahuinya. Di mana disembunyikan? Di dalam Allah. Iya. Namanya di dalam Allah, bagaimana orang bisa tahu? Kecuali di dalam Allah berarti di mana? Di dalam pikiran Allah. Tidak pernah diomongkan itu di perjanjian lama. Ya. Barulah dia berbukakan itu, rahasia itu kepada Paulus, ya, dan juga melalui surat-surat Rasul Paulus, akhirnya kita mengetahui sekarang ini berita rahasia Injil kasih karunia Allah itu, yaitu bahwa bangsa-bangsa lain diselamatkan melalui iman kepada kasih karunia Allah, yaitu Yesus mati menghapus semua dosa, yaitu kekayaan kasih karunia Kristus yang tidak terduga itu. 9. Dan untuk menyatakan apa isinya tugas penyelenggaraan rahasia yang telah berabad-abad tersembunyi dalam Allah yang menciptakan segala sesuatu supaya sekarang. Ini penting. Supaya sekarang oleh siapa? Jemaat. Oleh jemaat. Nah, itu makanya pentingnya terbentuk jemaat-jemaat yang kudus. Kenapa? Karena melalui jemaat itulah akan dinyatakan, ya, akan ada di situ pemberitaan tentang Injil kasih karunia Allah. Ya, itu pentingnya terbentuk, pentingnya jemaat kudus terbentuk Bapak Ibu Saudara. Ya, jangan hanya satu terbentuk, harus banyak terbentuk. Kenapa? Karena dikatakan di situ tadi apa? Supaya sekarang oleh jemaat diberitahukan berbagai ragam hikmat Allah kepada pemerintah-pemerintah dan penguasa-penguasa di sorga. Luar biasa Bapak Ibu Saudara. Melalui kita dibukakan itu sekarang rahasia itu kepada penguasa-penguasa. Bahkan kepada malaikat-malaikat di sorga. Malaikat di sorga tidak tahu itu. Ya, mereka tidak tahu. Ya, tapi kepada kita jemaat tubuh Kristus diberitahu itu. Ayat 10. Ayat 11. Sesuai dengan maksud abadi yang telah dilaksanakan Allah di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. 12. Di dalam Dia kita beroleh keberanian dan jalan masuk kepada Allah dengan penuh kepercayaan oleh iman kita kepadanya. 13. Sebab itu aku minta kepadamu supaya kamu jangan tawar hati melihat kesesakanku karena kesesakanku itu adalah kemuliaanmu. Ya. Jadi Paulus benar-benar meminta kepada jemaat Efesus bahwa penderitaan daripada Paulus itu adalah bukan sesuatu yang perlu, yang dianggap itu memalukan, atau itu sesuatu yang dihindari, atau sesuatu yang dianggap celaka, sesuatu yang dianggap merupakan hal yang harus dijauhkan. Tidak. Tapi itu adalah tanda-tanda bahwa Paulus sebagai pelayan kasih karunia Allah rela menderita demi jiwa-jiwa diselamatkan dari bangsa-bangsa lain. Sehingga kalau penuh jumlahnya dari bangsa-bangsa lain orang percaya telah masuk ke dalam tubuh Kristus, maka 1 Tesalonika pasal 4 ayat 16 dan 17 akan terjadi, yaitu apa? 1 Tesalonika 4 ayat 16 dan 17. Ya. Ini akhir daripada pengharapan orang-orang percaya tubuh Kristus, yaitu kita saat ini. Ayat 16, sebab pada waktu tanda diberi, yaitu pada waktu penghulu malaikat berseru dan sangkakala Allah berbunyi, maka Tuhan sendiri akan turun dari sorga dan mereka yang mati dalam Kristus akan lebih dahulu bangkit. 17, sesudah itu kita yang hidup yang masih tinggal akan diangkat bersama-sama dengan mereka dalam awan menyongsong Tuhan di mana? Di angkasa. Demikianlah kita akan selama-lamanya bersama-sama dengan Tuhan di mana? Di surga di atas.
Bukan turun lagi ke dalam kerajaan 1000 tahun. Seperti yang dipercayai oleh banyak juga orang beragama Kristen percaya ada pengangkatan, tetapi sesudah masa sengsara 7 tahun bersama dengan Yesus turun lagi ke bumi memerintah di kerajaan 1000 tahun, katanya orang Kristen itu. Nah, itu tidak ada di Alkitab itu dikatakan begitu. Ya kan? Kesimpulan sementara di dalam diskusi pemaparan yang saya sampaikan ini, Injil kerajaan adalah Injil yang bersifat nubuatan. Saya ulang sekali lagi. Injil kerajaan, Bapak Ibu Saudara, sama seperti Yohanes 3 ayat 16, itu merupakan berita yang sifatnya nubuatan. Di mana itu disebutkan nubuatan? Yesaya berapa, Pak Dales? Yesaya 9 ayat 6. Iya. Jadi Yohanes 3:16 itu berkaitan dengan kasih karunia Allah kepada bangsa Israel, dan itu sifatnya apa? Nubuatan. Ya. Bayangkan Bapak Ibu, Yohanes 3:16 itu tidak berkaitan langsung dengan apa? Dengan Yesus mati hapus semua dosa, tidak. Ya, karena apa? Karena ketika waktu Yesus menyampaikan itu, dia sendiri belum mati, bukan? Ya. Contoh, Yohanes 14 ya, ayat 6, akulah jalan, kebenaran dan hidup. Siapa tidak akan ada sampai kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Ya, itu juga bersifat nubuatan, Bapak Ibu Saudara, ya. Itulah Injil kerajaan. Begitu ya. Nah, sedangkan Injil kasih karunia tadi itu tidak bersifat nubuat, tetapi bersifat apa? Rahasia. Saya mengajak kita untuk membaca, sebelum kita berdiskusi, saya mengajak kita dulu untuk membaca Galatia pasal 1 ayatnya yang ke 11 dan 12. Galatia pasal 1. Galatia pasal 1 ini adalah penegasan daripada Rasul Paulus bahwa benar-benar murni Injil kasih karunia Allah yang diterima oleh Paulus sebagai firman rahasia yang belum pernah diterima oleh orang-orang sebelumnya, dan dia menerima ini sebagai wahyu langsung dari Tuhan kepadanya. Ayat 11 dan 12. Ya. Ini adalah Injil kasih karunia Allah. Kita baca. Sebab aku menegaskan kepadamu, saudara-saudaraku, bahwa Injil yang kuberitakan itu. Injil apa ini? Injil kerajaan begitu? Tidak. Ya, Injil kerajaan sudah diberitakan oleh Petrus dan kawan-kawan. Ini adalah Injil kasih karunia Allah. Ya. Itu bukanlah Injil manusia. Ayat 12. Karena aku bukan menerimanya dari manusia. Ya, bukan diajarkan Petrus, bukan diajarkan oleh Yohanes, bukan diajarkan oleh Barnabas kepadanya, bukan diajarkan oleh siapapun yang sudah percaya sebelum Paulus, tetapi apa? Karena aku bukan menerimanya dari manusia, dan bukan manusia yang mengajarkannya kepadaku, tetapi aku menerimanya langsung oleh wahyu atau penyataan revelation daripada Yesus Kristus. Jadi bayangkan Bapak Ibu Saudara, Paulus itu tidak diajar seperti kita ini dari orang percaya sebelumnya. Dia tidak diajar, ya kan? Jadi dia menerima wahyu itu langsung dari Yesus yang sudah dipermuliakan di sorga. Ya, apa itu? Tentang Yesus mati hapus semua dosa, Injil anugerah, Injil kasih karunia Allah, berita tentang keselamatan individu kepada setiap orang yang percaya, tanpa suku, tanpa bangsa, tanpa warna kulit, tanpa perbedaan bahasa, dan tanpa apapun, tapi satu di dalam tubuh Kristus, setiap orang yang percaya. Karena itu, sekarang ini ada berapa Injil yang dioperasikan atau yang dijalankan oleh Allah? Hanya satu. Amin. Kalau ada orang mengatakan ada berapa Injil saat ini? Saat ini memang satu yang dijalankan oleh Allah. Tetapi di dalam Alkitab itu ada dua Injil yang dioperasikan oleh Allah. Satu sedang sedang offline, satu lagi sedang online.
Baik, terima kasih. Saya berterima kasih sekali lagi. Silakan Pak Dales memimpin kita untuk diskusi kita. Tuhan Yesus memberkati.